Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin menginformasikan kepada kalian, bagi para pecinta sneakers, Raffania Lariskan menyediakan berbagai macam model sneakers, baik sneakers pria, sneakers wanita ataupun bisa buat keduanya. Berikut model sneakers yang kami tawarkan. Jika kalian tertarik, silahkan kunjungi toko kami Raffania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Nenek itu tersenyum dan mulutnya menjadi miring, bibirnya tinggi dan sepasang mata itu berkilat-kilat. Pendekar sadis, apakah engkau berani minum arak dalam cawanmu itu? Sambil berkata demikian, nenek itu mengisi cawannya sendiri dengan arak sampai penuh, dari guci arak yang sama. Tianxin adalah seorang pemuda yang selain berkepandaian tinggi, juga amat cerdik. Dia maklum bahwa seorang datuk besar seperti nenek ini yang sudah berani mengangkat diri sebagai datuk wilayah selatan, yang merajai seluruh wilayah selatan, biasanya, seperti para datuk lain, memiliki ketinggian hati yang luar biasa. Seorang datuk sudah terlalu percaya pada dirinya sendiri, dan selalu menjaga kehormatan namanya sebagai seorang yang berada di tingkatan atas. Maka, kiranya tidak mungkinlah kalau seorang datuk seperti Lemsin ini akan sudi menggunakan racun, suatu perbuatan yang amat rendah dan hanya dilakukan oleh golongan penjahat rendahan saja. Perbuatan seperti ini akan menghancurkan nama besarnya sendiri. Lemsin tentu akan menggunakan kepandaiannya untuk menjatuhkannya, bukan dengan mempergunakan racun. Apalagi Lemsin belum pernah mencoba sendiri kepandaiannya, maka tak mungkin datuk ini merasa gentar padanya, sehingga sampai harus merendahkan diri menggunakan bantuan racun. Dengan pikiran ini, Tianxin tersenyum memandang kepadanya. Andai kata engkau menggunakan racun, Lemsin, maka aku akan mati sebagai pendekar gagah perkasa, yang tidak takut akan kecuranganmu, akan tetapi sebaliknya engkau akan hidup sebagai seorang datuk yang paling rendah di dunia, akan dikutuk sebagai seorang datuk yang wataknya tidak lebih tinggi daripada seorang penjahat yang paling hina sekalipun. Nah, takut apa minum arak suguhanmu? Berkata demikian, Tianxin mengangkat cawan araknya dan minum arak itu sampai habis. Bagus sekali. Engkau memang cukup bernyali. Nenek itu pun lalu minum araknya, akan tetapi bukan seperti lagak seorang jago minum yang kawakan, melainkan seperti seorang nenek lemah yang tidak begitu suka minum arak. Arak di cawan itu hanya diteguk seperempat saja, lalu cawannya dia letakkan kembali di atas meja. Nah, silakan, pendekar sadis. Makanlah seadanya dan jangan malu-malu, sesudah kita makan baru kita bicara nanti. Dan mereka berdua makanlah. Sungguh luar biasa sekali suasana di saat itu. Dua orang tokoh silat yang pada masa itu mendatangkan rasa seram di hati siapapun juga, bahkan para pendekar menjadi kecil nyalinya, apabila mendengar nama mereka, kini duduk saling berhadapan sambil makan bersama. Padahal, keduanya sudah saling tantang-menantang, dan bisa dibayangkan bahwa tak lama lagi mereka berdua akan saling serang, dan saling berusaha untuk membunuh lawan. Namun, melihat betapa mereka itu kini duduk semeja menghadapi hidangan yang banyak macamnya, makan dengan selera yang baik dan tampak enak sekali, seolah-olah mereka berdua itu bukanlah dua orang lawan yang sebentar lagi akan mengadu nyawa, melainkan seperti dua orang sahabat lama yang baru saling jumpa, dan kini merayakan perjumpaan mereka dengan gembira. Dan anehnya, mereka itu makan tanpa saling pandang, tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Keduanya makan dengan enaknya, menyumpit sayur ini dan daging itu, tanpa saling menawarkan, seolah-olah mereka itu sedang berlomba makan. Biarpun keduanya nampak makan bersama, namun terasa suatu tegangan luar biasa di antara mereka. Bahkan 5 orang pelayan yang berada di pinggiran itu dapat merasakan ketegangan luar biasa yang memenuhi kamar itu. Ketegangan yang amat panas dan yang sebentar lagi akan meledak menjadi suatu perkelahian seru dan mati-matian antara kedua orang yang kini makan minum bersama itu. Tianxin makan lebih banyak, juga minum arak lebih banyak.
Nenek itu biarpun terlihat makan dengan sama girangnya, akan tetapi sepasang sumpitnya hanya mendorong nasi sedikit demi sedikit saja, dan mengambil sayur atau daging yang potongannya kecil-kecil. Malah araknya pun dilanjutkan dengan anggur yang tidak begitu keras. Akhirnya, keduanya meletakkan sumpit dan mangkok kosong di atas meja, merasa puas dan kenyang. Sesudah membersihkan mulut dengan minum teh yang disajikan oleh para pelayan, keduanya duduk diam seperti orang bersemedi. Sementara 5 orang pelayan yang tahu akan kewajiban mereka itu, maklum bahwa acara makan minum sudah selesai, maka tanpa diperintah lagi, mereka segera membersihkan meja, membawa pergi sisa-sisa makanan sehingga sebentar saja meja makan itu pun bersih, dan tak ada sedikit pun sisa makanan. Bersih mengkilap setelah digosok kain. Keluarlah kalian, tinggalkan kami sendiri. Tiba-tiba nenek itu berkata kepada 5 orang pelayannya dan sungguh aneh, nada suaranya seperti orang yang merasa tak senang. 5 orang pelayan itu saling pandang, tampak ragu-ragu. Dan para pengawal, tanya si baju ungu, tinggalkan kami, pergilah kalian semua dan jangan perbolehkan siapapun juga masuk ke rumahku. Dan jangan keluar dari kamar kalian kalau tidak kupanggil. Baik, Pangcu, jawab mereka berlima dengan sikap takut-takut karena nenek itu terlihat marah. Sesudah menjura ke arah Tianxin, mereka pun segera pergi dari situ, dengan langkah ringan dan cepat, tanda bahwa mereka berlima itu bukanlah wanita-wanita cantik lemah. Hal ini pun dimengerti oleh Tianxin semenjak 2 di antara mereka tadi menyambutnya. Nenek ini sungguh tinggi hati, pikirnya. Begitu pasti akan dapat memenangkan, sehingga dia tidak mau dibantu oleh siapapun juga. Pantaslah jika menjadi datuk kaum sesat, dan agaknya memang tentu memiliki ilmu yang hebat, maka berani bersikap sesombong ini. Setelah 5 orang pelayannya itu pergi, dan meninggalkan mereka berdua saja, nenek itu lalu mengangkat muka memandang kepada Tianxin. Pemuda itu pun balas memandang dan menanti dengan sikap waspada. Karena nyonya rumah belum bangkit, dia pun masih enak-enak saja duduk, berhadapan dengan nenek itu, hanya terhalang oleh meja. Nah, sekarang kita hanya berdua saja di sini. Gedung ini kosong sama sekali, hanya ada kita berdua. Percayakah engkau bahwa Lem Xin bukanlah penjahat kecil yang curang? Tianxin tersenyum dan mengangguk. Sampai detik ini memang benar demikian, akan tetapi untuk menentukannya harus ditunggu sampai saat terakhir. Lem Xin mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya. Selama hidup aku belum pernah membunuh orang tanpa alasan, juga tidak sudi mengotorkan tangan pada orang yang tidak ada nama, dan tidak ku ketahui riwayatnya. Walaupun jangan dikira bahwa aku tidak dapat menebak siapa adanya engkau ini, pendekar sadis. Tianxin tersenyum mengejek. Dia tidak percaya bahwa nenek yang selamanya belum pernah dijumpainya ini dapat tahu siapa dia sesungguhnya. Karena tidak ada orang yang tahu siapakah sebenarnya pendekar sadis. Paling-paling nenek ini hanya tahu bahwa dia adalah pendekar sadis. Benarkah engkau memang tahu siapa diriku sebenarnya? Tianxin memancing dengan suara menantang. Apabila aku dapat mengetahui siapa dirimu, tahu pula mengapa engkau mencariku dan mengapa engkau memusuhi Butek Kaipang, dan kalau aku tahu pula semua riwayatmu semenjak engkau kecil, siapa orang tuamu, nah, jika aku tahu semua itu, maukah engkau mendengarkan semua kata-kataku kemudian menemaniku bercakap-cakap sebelum kita sampai pada akhir tujuan pertemuan ini, yaitu bertanding mati-matian untuk menentukan siapa yang menang, dan siapa yang kalah di antara kita? Cerewetnya nenek ini, pikir Tianxin sebal. Akan tetapi dia tertarik juga. Tidak mungkin nenek ini mengetahui semua itu tentang dirinya. Baik, nah, sekarang coba kau katakan siapa aku. Namamu adalah Cheng Tianxin. Benarkah? Tianxin memandang dengan sepasang mata terbelalak. Nenek ini menyebut namanya seolah-olah nama itu tidak asing baginya. Engkau adalah putra tunggal dari Pangeran Cheng Han Ho. Ibumu adalah keturunan Qin Ling Pai. Benarkah? Tianxin memandang dan menatap sepasang mata yang bersinar-sinar itu. Nenek ini luar biasa sekali. Kiranya engkau mempunyai jaringan mata-mata yang sangat luas, Lem Xin. Aku tak perlu menyangkal, memang benarlah semua yang kau katakan itu. Nah,
Selanjutnya bagaimana? Ayah bundamu tewas karena dikeroyok oleh pasukan, dan sesudah engkau mempelajari banyak ilmu, engkau lantas membalas kematian ayah bundamu, dan engkau membasmi musuh-musuh mereka, termasuk ketua-ketua Hua Ikai Pang dan Tok Chiang Siancin, dan karena hatimu sakit maka engkau menjadi kejam terhadap musuh-musuhmu, dan engkau menjadi pendekar sadis. Benarkah? Tianxin bangkit berdiri, akan tetapi segera duduk kembali. Ini sudah sangat keterlaluan. Bagaimana nenek ini sampai dapat mengetahui segala hal itu tentang dirinya? Aku tidak dapat menyangkalnya pula, dan hanya iblis yang tahu bagaimana engkau dapat mengetahui semua itu. Dan sekarang ingin ku dengar apakah engkau juga tahu mengapa aku mencarimu? Mengapa aku menantangmu? Nenek itu menyeringai yang tentu saja dia maksudkan tersenyum. Tianxin cepat-cepat membuang pandang matanya, supaya tidak usah melihat keburukan muka itu terlalu lama, ketika si nenek menyeringai. Lalu nenek itu berkata, "Itu mudah saja, engkau sengaja memancing dan sengaja mengacau dan menghina Butek Kaipang untuk memancing aku keluar, bukan? Dan engkau menggunakan Tihi Ibeng untuk mengalahkan 3 orang ketua pembantuku. Jadi engkaukah kiranya bayangan yang menyerangku dengan 2 kerikil kecil itu? Hanya untuk memperingatkan padamu bahwa aku juga tahu tentang Tihi Ibeng dan aku tidak takut menghadapinya. Dan kau kira engkau akan dapat lolos sekiranya aku mempergunakan Butek Kaipang mengeroyokmu dan aku sendiri keluar? Kenapa tidak kau lakukan kecurangan itu? Sekarang pun masih belum terlambat. Kalau kau hendak mengerahkan anak buahmu untuk mengeroyokku, aku pun tidak takut, Lem Xin. Karena agaknya engkau sudah tahu semua hal tentang diriku, tentu engkau tahu pula mengapa aku menantangmu dan tahu bahwa aku tidak akan mundur selangkah pun andai kata engkau mengeroyokku. Tentu saja aku tahu, engkau datang hendak membalaskan kematian keluarga Ciu Haisun, bukan? Engkau datang untuk mencari pula Ciu Lian Hong, bukan? Tianxin bangkit berdiri dan memandang tajam. Lem Xin, bila engkau menyembunyikan Hong Moi atau mengganggunya, aku akan. Lem Xin masih menyeringai pada saat dia mengeluarkan selipat surat. Aku sudah cukup bicara, lebih baik engkau membaca sendiri surat dari Lian Hong yang sengaja ditulisnya untukmu ini. Tianxin terlampau kaget dan heran mendengar ucapan ini, sampai dia tidak lagi mampu mengeluarkan sebuah kata pun, melainkan menerima lipatan kertas itu, lantas dibuka dan dibacanya. Surat itu singkat saja, ditulis dan ditanda tangani oleh Lian Hong dan memang ditujukan kepadanya. Sinko, Lem Xin adalah suboku dan juga subo Lem Xin yang menyelamatkan aku ketika terjadi penyerbuan keluargaku. Ciu Lian Hong. Pada waktu membaca surat itu sekali lagi, Tianxin merasa jantungnya berdebar keras. Kemudian, setelah dia merasa yakin bahwa dia tidak salah baca, dia mengepal kertas itu dan memandang Lem Xin. Bagaimana aku dapat merasa yakin bahwa ini adalah tulisan Hong Moi? Aku tak pernah mengenal tulisannya. Terserah kepadamu, itu juga bukan aku yang minta, tetapi dia sendiri yang meninggalkan surat, katanya untuk mencegah kesalahpahaman seperti yang pernah terjadi saat pemuda bernama Chia Han Tiong, putra pendekar lembah naga itu datang ke sini. Apa? Tiongko sudah pernah datang ke sini? Ya, malah juga pendekar lembah naga serta istrinya. Mereka bertiga membawa pergi muridku begitu saja. Keluarga sombong dan tinggi hati, mual aku apa bila mengingat kesombongan mereka. Memang nenek itu masih merasa hatinya sakit kalau mengingat betapa keluarga itu memandang rendah padanya, bahkan terang-terangan menolak untuk diajak berkenalan dan bersahabat. Tianxin termenung, hatinya kecewa bukan main. Kalau pencarian mereka terhadap diri Lian Hong dapat dikatakan sebuah perlombaan, lagi-lagi Han Tiong yang menang. Kakak angkatnya itu yang lebih dahulu menolong Lian Hong, walaupun Lian Hong agaknya tidak terancam bahaya, malah ditolong dan menjadi murid Lem Xin. Saking kecewanya, Tianxin menjatuhkan dirinya duduk di atas bangku lagi, tidak dapat berkata apa-apa, hanya berulang kali menarik napas panjang dengan wajah muram tanpa disadarinya sendiri. Akan tetapi semenjak tadi sepasang mata nenek itu mengikuti semua gerak-gerik dan sikapnya, dan tiba-tiba nenek itu terkekeh. Suara ketawa ini seperti menarik Tianxin kembali ke alam sadar, dan dia memandang kepada nenek itu,
Kini dengan pandangan lain karena ternyata nenek ini adalah penolong, bahkan menjadi guru Lian Hong. Tentu saja kedudukan ini membuat nenek ini menjadi seorang yang lain lagi, sukar dianggap sebagai musuh. Apalagi dia tadinya menganggap nenek ini sebagai musuh untuk membalaskan sakit hati Lian Hong, siapa sangka darah itu malah diselamatkan olehnya dan malah diambil sebagai murid. Tak usah menjadi patah hati, orang muda. Dunia tidak hanya sesempit telapak tangan, melainkan luas sekali dan di dunia ini, selain Lian Hong, masih banyak terdapat wanita lain. Tianxin terkejut sekali mendengar ini. Apa maksudmu? Maksudku sudah jelas, engkau mencinta Lian Hong dan merasa kecewa akibat keduluan Chia Han Tiong. Kata-kata itu tepat sekali menghantam perasaan Tianxin, karena memang demikianlah keadaan hatinya. Dia memandang tajam. Setankah nenek ini sehingga tahu akan segala hal mengenai dirinya, bahkan tahu juga apa yang terasa oleh hatinya pada saat itu? Akan tetapi dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya dan membantah. Tidak, engkau salah. Hong Moi itu adalah tunangan Tiongko, calon istrinya. Jadi sudah sepatutnya kalau dia pergi bersama Tiongko dan keluarga Chia. Tidak perlu kau berbohong. Engkau nampak muram dan kecewa, juga berduka. Apalagi kalau bukan karena patah hati, seorang wanita tua seperti aku dapat dengan mudah melihat kenyataan itu. Engkau keliru. Aku memang berduka karena aku merasa betapa hidupku sebatang kara di dunia ini. Tianxin menarik napas panjang, dan dia benar-benar merasa betapa dia amat kesepian, tiada seorang pun yang mencintainya. Sejenak mereka diam. Kalau Tianxin tenggelam ke dalam kekecewaan dan kesedihan, nenek itu pun tenggelam ke dalam lamunan. Tiba-tiba nenek itu berkata, suaranya halus dan ramah. Cheng Tianxin, kita ini sama. Tianxin memandang heran. Sama bagaimana? Sama sebatang kara, sama kesepian. Itu tidak mungkin. Engkau adalah Lem Xin, Datuk Wilayah Selatan, ketua dari Butek Kaipang. Engkau dilayani dan dihormati oleh banyak anak buahmu, bagaimana engkau bisa sebatang kara dan kesepian? Apa itu Butek Kaipang? Sebelum aku tiba di sini, perkumpulan itu sudah ada. Aku hanya menundukkannya saja, dan aku tak peduli dengan mereka. Butek Kaipang bukan apa-apa bagiku, melainkan bekas lawan yang sudah menyerah. Aku sungguh sebatang kara dan kesepian, tiada bedanya dengan dirimu, Cheng Tianxin. Pemuda itu memandang penuh perhatian kepada nenek yang luar biasa itu. Sukar untuk dapat diterimanya betapa seorang datuk seperti nenek ini, yang kaya raya dan juga amat berpengaruh, mempunyai kedudukan tinggi dan kekuasaan tak terbatas di selatan, dapat hidup kesepian dan berduka. Apakah engkau tidak mempunyai keluarga, suami, anak atau cucu? Nenek itu menggelengkan kepala. Aku hanya sebatang kara, seperti engkau. Aku tidak pernah mempunyai keluarga. Tianxin terkejut. Kalau seorang nenek setua ini tidak pernah menikah, tentu saja tidak memiliki anggota keluarga seorang pun. Lalu dia menggeleng kepala dan menarik napas. Sulit bisa dipercaya bahwa seorang datuk seperti engkau dapat hidup menderita duka. Nenek itu terkekeh. Sudah cukup segala cerita sedih ini. Nah, aku sudah bisa mengenal semua keadaanmu, bukan? Sekarang engkau harus memenuhi permintaanku, menemani aku bercakap-cakap sebelum kita bertanding. Nah, mari kuperlihatkan kepadamu keadaan istana kecilku ini. Engkau adalah seorang tamuku sebelum kita nanti berhadapan sebagai lawan. Tianxin yang memang sudah merasa kalah, ikut bangkit dan mengangguk. Nenek itu lalu mengajaknya berkeliling memasuki ruangan-ruangan istananya yang penuh dengan perabot halus dan mahal, penuh dengan hiasan-hiasan yang amat indah. Di sebuah ruangan besar sebelah kiri terdapat kumpulan lukisan kuno, dari pelukis-pelukis kenamaan yang tentu harganya amat mahal. Kumpulan lukisan di ruangan itu saja sudah merupakan sejumlah modal yang amat besar. Dan dia pun dikagumkan oleh pengetahuan nenek itu tentang lukisan, karena nenek itu dapat mengenal lukisan-lukisan ini, dan mampu pula menceritakan tentang pelukis-pelukisnya, segi-segi keindahan yang khas dari setiap lukisan.
Ketika nenek itu membawanya ke dalam ruangan musik, kembali Tianxin dibuat kagum. Di ruang itu terdapat alat-alat musik serba indah, bahkan ada sekumpulan alat-alat musik kuno. Apakah engkau suka pula dengan musik dan nyanyian, pendekar sadis? Tianxin mengangguk, merasa janggal bahwa mereka berdua yang bergaul seperti dua orang sahabat ini sebenarnya adalah calon lawan yang berbahaya. Dan juga mendengar nenek itu menyebutnya pendekar sadis sungguh tidak sesuai dengan keakraban mereka ketika bersama-sama mengagumi alat-alat musik itu. Dan pandai bermain musik pula? Ah, tidak, aku hanya bisa sedikit meniup suling, kesukaanku sejak anak-anak. Meniup suling, bagus sekali, dan aku pun suka meniup suling dan bermain yangkim. Kalau begitu, mari kita main bareng 1-2 lagu, pendekar sadis. Berkata demikian nenek Lemsin lalu mengambil sebuah alat musik yangkim dan dia pun mulai memainkan kawat-kawat yangkim itu hingga terdengar suara merdu. Melihat cara jari jemari itu menari-nari di atas kawat-kawat yangkim dengan lincahnya, dan terdengar serangkaian suara merdu, tahulah Tianxin bahwa nenek ini memang pandai bermain yangkim. Kini yangkim itu mulai memainkan sebuah lagu yang dikenalnya, maka hati pemuda ini pun tertarik sekali, dan dia lalu mengambil sebuah suling, dan meniup suling itu mengikuti lagu yang dimainkan oleh yangkim. Maka kini terdengarlah paduan suling dan yangkim, saling susul, saling membelit dan saling bergandengan, amat cocok dan sedap didengar. Sesudah memainkan 2-3 macam lagu, nenek itu menghentikan permainannya dan bangkit berdiri, sejenak memandang kepada Tianxin lalu terkekeh, sungguh aneh dan lucu. Julukannya pendekar sadis, kabarnya kejamnya melebihi iblis, akan tetapi tiupan sulingnya begitu indah dan penuh perasaan. Dan siapakah yang percaya jika nenek Lemsin, datuk sesat yang ditakuti oleh penjahat yang bagaimanapun ganasnya, ternyata pandai bermain yangkim seperti puteri istana kaisar saja, kata Tianxin dan nenek itu tertawa, tiba-tiba suara ketawanya nyaring dan merdu sehingga mengejutkan hati Tianxin. Nenek itu sungguh merupakan orang yang amat aneh luar biasa. Kembali Tianxin menjadi semakin kagum saja ketika nenek itu membawanya ke kamar perpustakaan. Di sana terkumpul kitab-kitab kuno, segala macam kitab sastra dan sajak terdapat di situ. Satu di antara beberapa kesukaan Tianxin adalah membaca kitab-kitab kuno, terutama sajak-sajak kuno. Maka melihat begitu banyaknya kitab-kitab sajak di dalam rak-rak buku di kamar perpustakaan itu, tentu saja dia memandang dengan kagum, sehingga sepasang matanya bersinar-sinar, adapun jari-jari tangannya meraba dan memilih-milih kitab-kitab itu dengan lembut. Aku mendengar bahwa pendekar sadis adalah seorang pelajar yang senang membaca sajak. Kiranya memang benar, sungguh seorang teman yang sangat menyenangkan. Aku pun suka membaca dan menulis sajak, pendekar sadis. Ah, kiranya banyak sifat-sifat nenek ini yang sangat berlawanan dengan nama besarnya sebagai datuk kaum sesat. Dia pernah berjumpa dengan Tung Hai Xian, Pak San Kui dan Si Tian Ong, 3 di antara datuk-datuk kaum sesat dan mereka itu memang semuanya hebat dan juga penuh kekuatan dan kekerasan. Akan tetapi Lemsin hanyalah seorang nenek lembut yang pintar bermain yangkim, pintar pula mengumpulkan lukisan-lukisan yang bernilai, dan malah kini suka pula membaca dan menulis sajak. Bukan main, dia mulai menyangsikan apakah nenek ini juga benar-benar memiliki kelihayan seperti ketiga orang datuk lainnya itu. Tiba-tiba nenek tua itu bertanya, "Pendekar sadis, sesudah kita saling bertemu, maukah dalam kesempatan ini engkau menulis sajak untukku sebagai kenang-kenangan?" Tianxin mengerutkan alisnya. "Lemsin, bukankah sebentar lagi kita akan saling serang, dan mungkin saja aku ataupun engkau akan roboh dan tewas? Apa perlunya sajak dalam saat seperti ini? Mati adalah soal nanti. Sekarang kita hidup maka harus menikmati hidup yang sekarang ini. Andai kata engkau mati dalam pertandingan nanti, sajakmu akan merupakan kenang-kenangan yang cukup baik." Tianxin mengerutkan kedua alisnya. Betapapun juga, nenek ini sungguh tinggi hati, dan merasa yakin bahwa dia akan menang nanti. Hal ini telah berkali-kali disindirkan. Maka dia pun lalu berkata, "Lemsin, memang engkau benar, akan tetapi kematian dapat menimpa siapa saja dalam pertandingan nanti,
termasuk juga engkau. Karena kita belum tahu siapa yang akan roboh dan tewas, maka sebaiknya kalau kita masing-masing menuliskan sajak, agar kalau yang seorang tewas, yang lain masih mempunyai kenang-kenangannya berupa sajak. Bagus, bagus sekali usulmu dan memang cukup adil. Mari kita menulis sajak masing-masing. Lemsin lalu mengeluarkan kertas dan alat tulis yang tersedia di dalam kamar perpustakaan itu. Mereka pun lalu menulis sajak. Tianxin menulis di atas meja di sudut kiri, sedangkan nenek itu menuliskan sajak di atas meja yang berada di sudut kanan kamar. Mereka selesai hampir berbarengan. Lemsin selesai lebih dahulu, hanya beberapa menit kemudian Tianxin pun menyelesaikan sajaknya. Sambil ketawa dan penuh keinginan tahu memancar dari sepasang matanya yang tajam itu, Lemsin mengajak bertukar kertas yang penuh dengan tulisan. Kemudian, dengan suara lantang, nenek itu pun membacakan sajak tulisan Tianxin. Lemsin Datuk Dunia Selatan mendatangkan kagum dan heran. Aku melihat perpaduan antara ketuaan dan kesegaran, keganasan dan kelembutan. Sementara itu, Tianxin juga membacakan tulisan tangan yang halus indah, yang sudah dikenalnya dari surat tantangan yang diterimanya. Pendekar sadis yang tersohor, kiranya hanya seorang pemuda hijau yang lemah lembut dan halus, pandai bersuling dan bersajak, betapa amat mengagumkan. Mereka saling pandang kemudian keduanya tertawa. Tanpa mereka sengaja, bunyi sajak mereka itu serupa betul. Keduanya menyatakan keheranan masing-masing sekaligus juga kekaguman hati masing-masing terhadap satu sama lain. Lemsin, sungguh tulisanmu amat indah, dan sajakmu juga indah bukan main, Tianxin memuji. Kepandaianmu menulis sajak juga sangat mengejutkan hatiku, pendekar sadis, nenek itu berkata. Dan pada saat itu, sama sekali tidak terasa adanya permusuhan di dalam hati Tianxin. Maka, sebagai penyesalan bahwa dia terpaksa harus bertanding melawan datuk ini, kalaupun bukan karena keluarga Ciu, juga untuk membuktikan bahwa dia mampu mengalahkan semua datuk sesat, sehingga dengan demikian ia akan mengangkat nama besar ayahnya, dan melanjutkan cita-cita ayahnya untuk menjadi jagoan nomor 1 di dunia, dia berkata. Lemsin seorang tokoh seperti engkau ini, yang sudah tua dan memiliki banyak macam ilmu kepandaian yang hebat, dan yang sama sekali tidak patut menjadi seorang golongan sesat, mengapa engkau sampai menjadi datuk kaum sesat? Apa kau kira aku menjadi datuk kaum sesat di selatan, karena memang aku suka menjadi orang yang dianggap jahat? Aku muak dengan sikap para pendekar sakti seperti keluarga Cia itu, yang merasa dirinya sendiri saja yang pandai, gagah dan bersih, memandang rendah kepada golongan lain. Aku tak peduli dianggap jahat, dan engkau pun boleh saja memandang aku sebagai seorang datuk yang jahat. Akan tetapi ketahuilah, pendekar sadis yang tidak menyeramkan, bahwa dalam golongan hitam atau kaum sesat perlu ada yang ditakuti, supaya mereka itu dapat terkendali. Kalau mereka itu tidak dapat dikendalikan, kalau tidak ada yang mereka takuti, maka mereka itu akan menjadi liar, dan hal ini sangatlah berbahaya bagi seluruh rakyat. Biarlah aku disebut datuk kaum sesat, rajanya penjahat, akan tetapi aku paling benci bila melihat penindasan, apalagi melihat perkosaan terhadap wanita. Kau tahu kenapa aku menolong Lian Hong dan menganggap dia sebagai murid? Karena dia hendak diperkosa orang, dan tahukah engkau siapa orang itu? Seorang anggota Butek Kaipang sendiri, dan aku telah membunuhnya sendiri. Memang aku melihat ada kejanggalan pada dirimu, Lemsin. Ketika berhadapan denganmu, sungguh sama sekali aku tidak merasa sedang berhadapan dengan seorang datuk sesat, berbeda dengan ketika aku berhadapan dengan 3 orang datuk yang lain di utara, timur dan barat. Maka sungguh luar biasa kalau orang seperti engkau ini semenjak dahulu tidak pernah berkeluarga. Kalau kau lakukan hal itu, tentu sekarang engkau sudah menjadi seorang nenek yang dikelilingi cucu-cucunya yang tercinta. Mendengar kata-kata itu Lemsin langsung menundukkan mukanya, sementara Tianxin hanya memandang, mengira bahwa nenek itu tentu menjadi sedih mendengar ucapannya. Tiba-tiba nenek itu mengangkat mukanya, dan Tianxin terkejut sekali. Sepasang mata itu demikian tajamnya,
mencorong seperti hendak menembus jantungnya dan mulut yang keriputan itu bertanya, "Cheng Tianxin, pernahkah engkau jatuh cinta?" Tianxin terkejut sekali, bukan hanya karena sinar mata yang tajam itu, akan tetapi juga mendengar nenek itu dengan tiba-tiba saja menyebut namanya secara lengkap, tidak lagi memanggil nama julukannya dengan nada yang mengejek. Juga dia terkejut dan bingung menerima pertanyaan yang sama sekali tak pernah disangkanya itu, "Cinta? Jatuh cinta? Ah, aku sendiri tidak tahu. Memang banyak wanita cantik yang telah menarik perhatianku, akan tetapi jatuh cinta. Ah, aku tidak mengerti. Bukankah engkau mencinta Lian Hong?" Tianxin menunduk lantas menarik napas panjang. Sukar menyangkal di hadapan nenek yang matanya tajam ini. "Entahlah, memang pernah aku jatuh cinta kepada gadis-gadis lain sebelumnya. Akan tetapi sesudah Hong Moi menjadi tunangan Tiongko, seperti juga dengan gadis-gadis sebelumnya yang gagal menjadi milikku, aku meragu lagi, apakah aku benar-benar mencinta mereka itu. Aku tidak tahu apa-apa mengenai cinta, mungkin hanya menyangka saja bahwa aku pernah jatuh cinta kepada setiap gadis yang menarik hatiku." Tianxin berhenti sebentar, kemudian menyambung sambil menatap wajah keriputan itu, "Engkau sendiri bagaimana, Lem Xin? Engkau belum pernah menikah. Apakah itu berarti bahwa sampai setua ini engkau juga belum pernah jatuh cinta?" Nenek itu menggelengkan kepalanya. "Tidak pernah ada yang pantas menerima cintaku?" Setelah menjawab demikian, dia pun menyambung cepat, "Mari kita ke Lian Butia." Tianxin tidak menjawab, hanya mengikuti nenek itu. Hatinya merasa ragu-ragu. Setelah nenek itu mengajak dirinya ke Lian Butia, ruangan berlatih silat, maka maksudnya tentu untuk mengajak dia bertanding. Dan kini dia ragu-ragu. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.